فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatus Salatin Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada pembahasan as-sujud. Kata penulis rahimahullah, wa kana yaqul, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu arab. Apabila seorang hamba itu sujud, maka akan sujud bersamanya 7 bagian. Itu bagian badannya. Wajahnya, wa kaffahu, kedua telapak tangannya, wa rukbatahu, kedua lututnya, wa qadamahu, kedua telapak kakinya. Baik, bagaimana peletakan kedua telapak kaki kalau sujud? Mubarak. Ebon, bagaimana peletakan kedua kaki kalau sujud? Perhatikan sini. Perhatikan di sini. Maju. 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 Allahu Akbar. Baik. Perhatikan barakallahu fikum kedua telapak kaki. Kedua telapak kaki ditegakkan. Belum kosong dia. Kedua telapak kaki ditegakkan. Yang menyentuh tempat sujud adalah ujung telapak kaki. Ujung telapak kaki. Jari jemari menghadap ke arah kiblat, sebagaimana punggung telapak kaki menghadap arah kiblat. Tumit dirapatkan. Tidak boleh barakallahu fikum angkat satu kaki. Coba bagaimana angkat satu kaki? Sebagaimana barakallahu fikum 2 kaki. Bagaimana angkat 2 kaki? Angkat 2 kaki. Biasa sebagian anak-anak sujud seperti ini. Dia tidak memperhatikan bagaimana sujudnya, sementara Nabi mengatakan tidak sah salat orang yang tidak memastikan sujudnya. Pastikan semua anggota sujud. Baik. Sebagaimana barakallahu fikum tidak boleh menghadapkan jari jemari ke arah sana. Bagaimana? Tegakkan jari-jarinya. Atau barakallahu fikum membelakangi kiblat. Ke belakang jarinya. Sebagaimana barakallahu fikum tidak diperkenankan untuk baringkan telapak kakinya. Baringkan. Baik. Yang dianjurkan atau yang disyariatkan barakallahu fikum kedua telapak kaki ditegakkan dengan ujung-ujung telapak kaki. Jari jemari menghadap kiblat sebagaimana punggung telapak kaki menghadap kiblat. Tumit dirapatkan. Baik. Kalau tangannya bagaimana? Seperti posisi mengangkat kedua tangan begitu takbiratul ihram. Tangan tidak boleh dirapatkan ke paha.
Sebagaimana barakallahu fikum tidak dibenarkan rapat langsung ke ketiak. Dan tidak diperkenankan untuk meletakkan lengan di tanah. Rapat ke tanah, tidak boleh. Selain barakallahu fikum diregangkan dan diangkat. Baik, bagus. Jazakallahu khair. Wa qala fi rajulin yusalla wa qala rajulun fi rajulin salla wa ra'suhu ma'qusun min wara'ihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang seseorang yang kepalanya diikat di belakang. Maksudnya kepala rambutnya diikat ke belakang. Mana bukumu? Keluarkan. Innama mathalu hadza mathalul ladzi yusalli wa huwa maktufun. Perumpamaan orang ini, yaitu orang yang ikat rambutnya. Tapi larangan ini barakallahu fikum berlaku bagi laki-laki. Sesungguhnya perumpamaan orang ini adalah seperti orang yang salat dalam keadaan kedua tangannya terikat. Nabi alaihi salatu wasallam perumpamakan orang yang sujud dalam keadaan, orang yang salat dalam keadaan rambutnya diikat seperti orang yang diikat tangannya. Mengapa barakallahu fikum? Dikarenakan seorang yang salat di saat sujudnya barakallahu fikum adalah dianjurkan baginya untuk menempelkan, merekatkan tangannya dengan tempat sujudnya. Begitu dia terikat, apakah dia mampu melakukannya? Tidak mampu. Maka demikian juga orang yang ikat rambutnya. Yang dianjurkan, yang diharapkan adalah rambut-rambutnya juga ikut sujud. Yang diharapkan juga adalah rambut-rambutnya ikut sujud. Begitu diikat rambutnya di belakang, maka rambutnya tidak akan sujud sebagaimana orang yang terikat tangannya tidak bisa sujud dengan tangannya. Nah, wa qala aidan dzalika kufru syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang laki-laki yang mengikat rambutnya, itu adalah kufur, gemboknya syaitan. Ikatan tersebut adalah gembok dari syaitan. Qala Ibnu Al-Athir rahimahullah berkata, makna hadis, makna dari hadis ini, annahu idza kana sya'ruhu manshuran, bahwa apabila rambutnya itu terurai, saqata 'alal ardi inda sujud, maka niscaya rambutnya akan jatuh ke tanah begitu dia sujud. Fayu'ta sahibahu thawab as-sujud bihi, sehingga pelakunya akan mendapatkan pahala sujud dengan rambutnya. Wa idza kana ma'qusan sara fi ma'na ma lam yasjud, apabila rambutnya terikat, maka masuk dalam arti dia tidak sujud. Wa syabbahahu bil maktuf wa huwa al mashdudul yadain, dan Nabi mengumpamakan orang tersebut dengan orang yang terikat, yaitu orang yang terikat kedua tangannya. Li'annahuma la yaqa'ani 'alal ardi fi sujud, dikarenakan orang yang sujud terikat tangannya tidak akan, kedua tangannya tidak akan mungkin menyentuh tanah saat dia sujud. Qultu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa yabdu anna al-hukma khassun birrijal, dan yang nampak hukum ini, larangan mengikat rambut saat sholat, hanya berlaku bagi laki-laki. Yang panjang rambutnya boleh ikat rambut, tapi kalau sholat lepas ikat rambutnya. Bagi cowok atau cewek? Bagi cowok. Wa yabdu anna al-hukma khassun birrijal duna an-nisa, dan yang nampak hukum ini berlaku untuk khusus laki-laki tanpa wanita. Kama naqalahu Asy-Syaukani an Ibn al-Arabi, sebagaimana ini dinukilkan oleh Asy-Syaukani dari Ibn al-Arabi. Nah, sehingga barakallahu fikum, adapun para wanita dia ikat rambutnya silakan, tidak terlarang bagi para wanita mengikat rambutnya. Sebagaimana barakallahu fikum kalau sudah lanjut dengan konde kepang, dia jalin rambutnya satu-satu, setiap kali salah satu bongkar, itu merepotkan tentunya. Itu akan merepotkan. Sehingga barakallahu fikum, hukum ini hanya berlaku bagi laki-laki. Wa kana la yastarishu dhira'ihi, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaringkan kedua lengannya, tidak membentangkan kedua lengannya di tanah. Bal kana yarfa'uhuma 'anil ard, melainkan Nabi mengangkat kedua lengannya, meninggikannya dari tanah.
Wa yuba'iduhuma an jambaihi, dan Nabi alaihi salatu wasallam menjauhkan lengannya itu dari kedua sisi tubuhnya. Tidak diserapat begini. Tapi barakallahu fikum direnggangkan. Hatta yabdu bayadha ibtayhi min wara'ihi, sampai kelihatan putihnya ketiak Nabi dari belakang. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam melebarkan kedua lengannya. Nah, sehingga barakallahu fikum kelihatan ketiaknya. Dan para sahabat mengatakan sampai kelihatan putihnya ketiak Nabi, bukti bahwasanya Nabi itu cabut bulunya. Jangan dibiarkan gondrong. Nggak bau. Sehingga barakallahu fikum disyariatkan cabut. Dia bahkan cabut, setumbuh cabut. Bahkan barakallahu fikum batasan waktunya 40 hari. Maksimal 40 hari harus cabut. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasfil ibt 40 yawman. Nabi kasih kami batasan waktu dalam mencabut bulu ketiak 40 hari. Nah, sehingga barakallahu fikum dicabut. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, minal fitrah, merupakan bentuk kesucian fitrah adalah nasful ibt, mencabut bulu ketiak. Sakit? Hah? Belum biasa. Ala bisa karena biasa nanti. Sakit. Dan ini barakallahu fikum berdasarkan lafaz nasakh, itu cabut. Tidak dikatakan qas seperti kumis, cukur. Sehingga yang disunnahkan pada kumis gunting. Beda lafaznya oleh Nabi SAW dengan bulu anu. Anu ada bulunya tumbuh di sekitar anu. Laki-laki perempuan sama. Nabi alaihi salatu mengatakan istihdad dengan lafaz istihdad yang menggunakan silet, artinya cukur pakai silet. Tidak dicabut. Karena lafaz-lafaz ini barakallahu fikum kita jaga. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan lafaz-lafaz yang berbeda pada bulu-bulu yang berbeda. Pada bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan dan juga anus, Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam lafaz istihdad, pakai alat cukur yang menggunakan silet. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan pada bulu kumis, bulu hidung, bulu kumis ya, yaitu kumis dengan kalimat qas, yaitu menggunting. Beda dengan anu. Kalau anu pakaikan silet. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam bulu ketiak dengan mengatakan nadfu, yang artinya cabut. Sehingga barakallahu fikum masing-masing punya hukum sendiri. Yang itu pakai silet, yang di dekat hidung pakai gunting, yang ini pakai pinset. Kalau bisa tanpa pinset bagus. Kalau tidak punya pinset barakallahu fikum, ambilkan koin 500 dipit. Baik, dicabut. Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan la astati, saya tidak bisa. Sakit dirasa. Nah, namun barakallahu fikum itu pendapat beliau dikarenakan dia pribadi merasa sakit. Wa illa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan nasfu, cabuti bulunya. Dan nantinya barakallahu fikum kalau sudah biasa, insyaallah tidak lagi sakit. Bahkan dia tidak terasa tercabut. Kalau tidak bisa sendiri panggil temannya cabutkan. Baik, kita kembali barakallahu fikum wa yuba'iduhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhkan kedua lengannya. An jambaihi, dari kedua sisi tubuhnya, hatta yabdu bayadha ibataihi min wara'ihi, sampai kelihatan putihnya ketiak Nabi dari belakang. Wa hatta law anna buhmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat, bahkan sampai-sampai kalau ada satu binatang kecil, buhmah, wahai auladul ghanam, anak bembek, ingin lewat, maka dia niscaya bisa lewat dari bawah tangan Nabi. Artinya Nabi itu barakallahu fikum tidak rapatkan begini sehingga tertutup. Kalau begini tidak ada bisa lewat. Biar anak kucing. Nah, tapi Nabi alaihi salatu wasallam merenggangkan sehingga barakallahu fikum ada jarak antara perut dan juga pahanya, sebagaimana ada rongga antara badan dan juga lengannya. Sekiranya anak kambing mau lewat, maka bisa lewat.
Wa kana yubaligu fi dzalika hatta qala ba'du ashabi. Dan dahulu Nabi SAW serius melakukan hal ini sampai sebagian sahabat berkata, "In kunna lana'wi li Rasulillah SAW." Sungguh kami, kata beliau, na'wi ay nurti wa na'uqqu. Kami merasa kasihan atau kami merasa lembut kepada Rasulullah SAW mimma yujati baina yadayhi, dikarenakan beliau menjauhkan antara kedua tangannya. Yang janbaihi idza sajada, apabila beliau sujud. Nah, dia serius lebarkan kedua lengannya. Dan ini barakallahu fikum berlaku kalau orang salat sebagai imam atau salat sendiri. Adapun kalau dia salat bersama makmum, maka jangan sampai dia siku mukanya orang. Ya. Buka sebisanya. Rendangkan sebisanya, tapi jangan sampai menyakiti orang lain. Nah, adapun barakallahu fikum kalau dia salat sendiri akan dilebarkan. Dengan syarat tetap posisi sujud yang benar. Telapak tangan jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Jangan terlalu lebar begini. Betul-betul masih mukanya orang. Tapi tetap barakallahu fikum, jari jemari menghadap ke arah kiblat. Wa kana ya'muru bidzalik. Dan dahulu Nabi SAW memerintahkan melakukan hal itu. Fayaqul, lalu beliau katakan, idza sajadta, apabila kamu sujud, fadha kaffaika warfa mirfaqaika, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkatlah sikumu, kedua sikumu. Wa yaqul, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, i'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum dira'aihi inbisat wa fi lafdhin kama yabsutul kalb. Seriuslah, bersungguh-sungguhlah dalam sujud, dan janganlah salah satu di antara kalian membentangkan kedua lengannya sebagaimana anjing membentangkan tangannya rapat tanah. Kalau anjing duduk, lihat anjing duduk, kucing duduk, lengan-lengannya di tanah semua. Jangan, tapi harus diangkat. Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita menyerupai binatang, bahkan dalam kondisi pelaksanaan ibadah. Wa fi lafdhin akhar wa haditsun akhar, dalam hadits yang lain dan lafaz yang lain, wala yaftarishu ahadukum dira'aihi firashal kalb, dan janganlah salah satu di antara kalian membentangkan kedua lengannya seperti anjing. Wa kana yaqul la tabsut dira'aika basta sab'i, dan kadang Nabi mengatakan jangan engkau membentangkan kedua lenganmu seperti binatang buas. Wadda'an ala rahataik wa tujafi'an dubai, fa innaka idza fa'alta dhalik sajada kullu 'udwin minka ma'aka. Ay tubaid, yaitu jauhkan anggota-anggota sujudmu. Apabila engkau melakukan hal tersebut, maka akan sujud semua anggota sujud darimu bersama denganmu. Nah, ini barakallahu fikum gambaran tentang tata cara sujud.